Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan
tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengar adalah tindakan penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Mendengar berarti menyimak agar dapat memahami dengan baik. Meski demikian, tidak semua orang dapat mendengar dengan saksama. Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada semua orang dan seluruh ciptaan. Akan tetapi rahmat itu akan terus terpelihara dan berbuah hanya pada mereka yang setia pada perjanjiannya, yang mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Injil hari ini dikisahkan tentang perumpamaan penabur. Yesus mengajar dengan jelas, apabila benih gagal berakar dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan. Tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita dapat memupuk hati kita sehingga ketika sang penabur menaburkan benihnya di dalam diri kita, maka kita akan siap untuk menerima benih atau sabda dan firman itu dan memahaminya agar dengan demikian dapat berbuah. Bagaimana kita dapat menjadi tanah yang baik dan subur? Kita dapat memulainya dengan memohon kepada Roh Kudus untuk mengisi diri kita dengan suatu hasrat yang tulus akan sabda Allah dan suatu keterbukaan terhadap kuasa sabda Allah itu, guna mengubah dan membentuk diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dapat membuat diri kita tersedia bagi Allah, sehingga benih di dalam diri kita dapat menghasilkan dan akarnya yang dalam serta kuat, dan dapat menghasilkan buah secara berlimpah. Bagaimana caranya? Dengan doa-doa harian kita, membaca kitab suci, serta berpartisipasi aktif dalam misa kudus.
kita dapat juga membawa makanan bagi diri kita secara tetap, yaitu menciptakan suatu keadaan di mana benih sabda Allah dapat bertumbuh dan menjadi produktif. Seperti orang yang menanam dan ingin menghasilkan buah, harus bekerja keras, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membersihkannya dari duri dan batu-batu. Demikian juga kita pun harus memupuknya, menyiram dengan firman Tuhan, memupuknya dengan doa-doa kita, membuang kerikil, batu, duri, yaitu dosa-dosa kita dengan pertobatan. Karena dengan demikianlah benih itu bisa tumbuh dan menjadi produktif. Saudaraku, akan selalu ada godaan, masalah, dan kesulitan. Lalu muncul kekhawatiran dan tipu daya kekayaan yang bisa menghimpit sabda itu sehingga tidak berbuah. Maka dari itu, jagalah hati kita supaya tetap lembut dan lunak, tetap subur, sehingga selalu siap menyambut firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dari perumpamaan ini juga kita mengetahui bahwa karya keselamatan Allah pada dasarnya berlaku untuk semua ciptaan tanpa pengecualian. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana sikap kita terhadap sabda Tuhan yang memiliki kuasa untuk mendatangkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan. Karena setiap orang mempunyai kesempatan dan potensi yang sama untuk mendapatkan buah-buah kebaikan. Namun, agar benih tumbuh dan berbuah, kita perlu membuka diri pada karya Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, bagaimana keadaan tanah hati saudara? Keras, berbatu-batu, penuh dengan semak duri, atau subur? Ini berbicara tentang respon atau sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jika selama ini kita merasa sudah banyak membaca, mendengar, dan mengerti ayat-ayat di Alkitab, atau bahkan sudah hafal di luar kepala, tetapi kita tetap saja belum mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup ini, bukan berarti Alkitab adalah firman yang tidak berkuasa. Sesubur apapun kita sebagai tanah, kalau tidak membuka diri pada Allah sebagai penggarap yang baik, kelak tak bakal tumbuh dan berbuah. Yang harus dikoreksi adalah sikap hati kita terhadap firman itu sendiri. Ya Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, berkat rahmat-Mu, buatlah agar hidup kami berbuah demi kemuliaan-Mu. Tumbuhkanlah dalam hati kami suatu hasrat untuk menerima sabda-Mu. Ubahlah hati kami supaya menjadi tanah yang baik dan subur bagi sabda-Mu untuk tumbuh dan berbuah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.